Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya undang Bapak bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Bapa, kami menyembah-Mu Bapa. Karena kami tahu Kau adalah Allah kami yang dahsyat. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Mu yang tidak pernah berubah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dulu, sekarang,
tetap Allah. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya kuasa-Mu akan tetap ada Bapa. Kami percaya kalau Allah kami yang begitu dahsyat. Kami percaya padamu Bapa, karena kalau Allah Raja di atas segala raja Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya bukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Ya Yesus, haleluya bagi nama-Mu Bapa. Benar Kau adalah Allah kami yang dahsyat Bapa. Kau anak domba yang begitu kudus Bapa. Bapa terima kasih Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Bapa, membawa segala pujian sembah kami Bapa. Layakan kami, kuduskan kami, menghampiri tahta-Mu Bapa. Kami percaya Kau telah hadir tengah-tengah kami Bapa, bersama kami memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya pada saat kami datang ke tempat ini, kami keluar dengan Kau pulihkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa kami bawa dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom. Mari kita mau ucapkan salam buat depan, belakang, kiri, kanan kita. Shalom. Kita tetap muji Dia, amin. Pada hari ini kita memuji Dia karena kita percaya Dia bertahta dan berkemuliaan di kerajaannya, bahwa Dia Allah begitu hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya.
hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Pada hari ini kita juga mau menerima kuasa dari Dia, amin. Karena Dia telah memberikan kuasa buat kehidupan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau
buat namanya. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu buat duduk kembali. Bapak, kami membawa pujian dan sembah kami, Bapak. Dengan kerendahan hati kami membawa hidup kami. Kami tahu kami berharga di mata-Mu, Bapa. Bukan karena kuat gagah kami. Kami sadar kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu, Bapa. Biarlah kehidupan kami menjadi penyembahan bagi-Mu, Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku
segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Mari persembahkan penyembahanmu kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menyembahmu, kami mau meninggikanmu, membawa hidup kami menjadi persembahan. Oh Tuhan, layakkan kami Bapa. Oh Yesusku, kami tinggikan. Haleluya, haleluya, Yesus, kami sembah. Tuhan, kami muliakan Engkau, Yesus, Yesus. Haleluya, ditinggikan Engkau Tuhan. Amin Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua karya dan anugerah-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami mau persembahkan hidup kami kepadamu Bapa. Keseharian kami, apapun yang kami perbuat, pikirkan, lakukan Tuhan. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang kudus bagi Engkau Tuhan. Bisa berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan Bapa, kami juga mau terus belajar akan kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari juga semakin berpadanan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Semakin berpadan dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami juga semakin bisa menyempurnakan persembahan kami, hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkaryalah bagi hamba kebenaran-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan benar-benar menjadi isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga bisa mau menyampaikan dengan penuh kuasa daripada Tuhan sendiri. Sehingga setiap jemaat yang hadir mereka bisa menyimak, mendengarkan baik Tuhan. Bahkan benar-benar tertanam dalam hati paling subur sehingga itu bisa berakar kuat, berbuah lebat, bertumbuh dan berbuah lebat. Menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan yang berkarya pagi hari ini. Untuk itu kami juga mau berdoa biar kuasa-kuasa sejahat yang coba jauh-jauh pemberitaan firman-Mu kami tolak, singkir, patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, kami percaya kami bisa dengan bebas mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Oke, shalom semua. Oke, semuanya masih semangat ya di ibadah yang kedua. Amin. Haleluya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar satu kisah yang luar biasa, yang benar-benar yang kalau bisa saya katakan ini merupakan kalau saya pakai bahasa Inggris the amazing story, maksudnya suatu hal yang luar biasa, cerita yang luar biasa tentang seorang nabi atau seorang raja yang bernama Daud. Daud sendiri kalau saya bisa katakan dia benar-benar orang yang luar biasa. Saya kasih ini bukan tema tapi untuk pengenalan pertama dia merupakan the amazing David lah. Maksudnya dia Daud kan bahasa Indonesia David, jadi dia merupakan seorang yang luar biasa. Dia terkenal sebagai seorang penyambar luar biasa dan
Dia juga terkenal sebagai penulis 73 Mazmur yang ada di Alkitab kita. Mazmur sendiri merupakan kitab yang termasuk dalam golongan kitab syair atau puisi yang di dalamnya berisi setiap pujian dan doa kepada Tuhan. Makanya Daud apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lalui dalam hidupnya, dia selalu melibatkan Tuhan. Sehingga benar-benar hidupnya berpusat kepada Kristus atau berpusat kepada Tuhan itu sendiri. Up and down hidupnya, naik turun hidupnya, benar-benar dia serahkan sama Tuhan. Selain itu, Daud juga bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur, baca ceritanya, apapun yang dia kerjakan seperti saya bilang tadi, dia selalu tanya Tuhan. Dia selalu tanya Tuhan, di saat dia melawan Goliat, di saat dia juga melawan setiap bangsa Filistin yang dipercayakan untuk dia memimpin perang, dia selalu menanyakan Tuhan, kita harus bagaimana, apa yang harus saya kerjakan. Dan benar-benar Tuhan akhirnya berkat luar biasa. Dan yang terakhir, dia seorang yang mengenal Tuhan. Karena dia selalu menyimpan firman di dalam hatinya. Dia selalu benar-benar menyimpan janji-janji Tuhan sehingga hidupnya seperti yang saya bilang tadi, dia orang yang berpusat kepada Kristus. Jadi dia benar-benar seorang anak Tuhan, kalau pakai istilah kita sekarang, dia merupakan seorang anak Tuhan yang luar biasa. Yang benar-benar melekat kepada Tuhan, dan semakin dia intim pastinya membuat dia semakin mengenal Tuhan dan apa yang dia tahu, apa yang harus dia kerjakan dalam kesehariannya di saat dia menyembah atau di saat dia melakukan kesehariannya dalam Tuhan. Nah, namun ada satu kejadian yang benar-benar menguji imannya yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Ada satu kisah bagaimana dia dituntut sesuatu yang lebih, dituntut sesuatu yang lebih lagi dari dirinya, yang kalau saya bilang peristiwa ini atau ujian hidup ini merupakan ujian yang lumayan berat bagi anak-anak Tuhan yang selalu ada pembelaan diri dari setiap anak Tuhan. Kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kita selalu membawa namanya juga kita masih manusia. Jadi wajar kalau kita seperti ini, nama juga kita manusia. Jadi benar-benar kelemahan manusianya yang kita bawa, dagingnya manusia yang kita bawa. Ada satu ayat yang juga sering dipakai, ada teman saya di kampung, kalau dia udah kalau dikasih tahu tentang kenapa sih kamu melanggar ini, dia bilang roh memang penurut tapi daging kan lemah. Jadi dia pakai firman untuk membela dirinya sendiri. Nah, apa perkara apa itu nanti kita akan baca pada firman yang ada. Namun saya mau kasih judul dulu khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu mengasihi orang yang sulit. Sekali lagi, mengasihi orang yang sulit. Nah, kita buka firman sama-sama dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 11 sampai 16. Kalau misalnya di sini kekecilan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa buka di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan buat saudara dan saudara bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. 1 Samuel pasal 24 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku, ke dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dan daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau telah mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang, siapakah yang kau kejar, anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, memberi keadilan kepada aku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca lengkap ceritanya di pasal 24 ini. Ini merupakan posisi di mana tadi itu di saat Daud
benar-benar mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul yang pertama kali, tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu bahwa yang dia hadapi adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara, dalam hidup kita pasti kita mempunyai bertemu dengan orang-orang yang sulit dalam kehidupan. Orang-orang yang sulit maksudnya di sini bahwa ada orang yang kerjaannya atau orang yang kehadirannya itu benar-benar menyulitkan hidup kita, atau kayaknya kehadirannya sangat kita tidak inginkan sama sekali. Karena mungkin dia membuat kita nggak nyaman, atau dia setiap hari kerjaannya ngeganggu kita, atau ada aja yang dia perbuat yang membuat kita pengen marah, pengen kita kesel, pengen kita kayaknya pengen maki-maki dia, atau pengen udah lu pergi aja dari hidup gue. Lu pergi, kayaknya kalau kehadiranmu tidak membawa damai sejahtera. Kayaknya jadi batu sandungan atau apapun yang perkataan kita membuat kayaknya ini orang ini kayaknya kalau bisa nggak ada deh di lingkungan kita. Nah, orang-orang sulit ini saya kategorikan ada dua. Ada orang sulit out of circle, maksudnya di luar lingkungan kita, lingkaran hidup kita yang dekat, atau yang benar-benar dia jarang-jarang ketemu sama kita, karena ada kan yang musuh-musuh yang kayaknya dia mungkin cuman ketemu jarang-jarang sama kita, tapi ada yang paling benar-benar yang paling kayaknya yang mengganggu kita adalah orang sulit yang ada di inner circle kita, atau orang-orang yang dekat-dekat kita. Itu bisa saja orang yang ada di komunitas kita, di gereja, orang satu jemaat mungkin, atau mungkin satu HPM sama kita, satu komsel, atau dia mungkin bisa aja orang satu kantor sama kita, atau mungkin orang ada yang dalam lingkungan keluarga kita, merupakan orang-orang yang sulit yang kita rasa pengennya dia kayaknya kalau bisa jauh-jauh deh, kalau bisa nggak ada lagi deh di hadapan mata, nggak perlu ketemu dia lagi tiap hari. Kalau bisa memang hilang sama sekali. Mungkin kalau ada yang udah kesel saking kalau bisa mati sekalian deh, biar saya udah gak ketemu sama dia. Nah, dari kisah ini juga Daud dia di inner circle-nya dia ketemu orang yang sulit, yaitu Saul sendiri. Saul kenapa dia dalam lingkungan dekat? Karena Saul sendiri merupakan rajanya dia. Dia melayani Saul sejak dia masih muda, dia melayani Saul. Terus jadi dia sering bermain kecapi buat Saul. Kalau Saul lagi panas otaknya, lagi roh jahat lagi menghinggapi dia, Daud bermain kecapi, maka roh jahat itu pergi. Terus Saul juga merupakan ayah dari sahabat karibnya Yonatan, dan bahkan ayah dari istrinya sendiri yang diberi oleh Saul. Nah, cerita mereka kalau kita membaca dengan lengkap kisah yang tadi ini, di saat mereka ketemu di gua itu merupakan berawal dari satu peristiwa di mana saat itu Saul bersama Daud dan seluruh prajurit bangsa Israel, mereka berperang melawan bangsa Filistin. Di saat mereka berperang, mereka menang dan mereka kembali ke Israel, mereka masuk ke kota Yerusalem, dan saudara, apa yang mereka temuin, mereka yang terima waktu mereka masuk, mereka pasti disambut dengan sukacita karena ada membawa kemenangan. Namun ada satu kejadian yang membuat Daud akhirnya menjadi panas hati. Dia menjadi yang bermula dari kejadian kejar-kejaran. Kalau kita tahu mereka berdua kejar-kejaran, Saul pengen membunuh. Nah, apa sih yang mendasari sampai Saul kayaknya pengen sampai di kejadian tadi, dia pengen membunuh Daud. Nah, di saat mereka balik dari peperangan, mereka menang, tapi di saat mereka masuk ke kota, yang Saul dengar adalah, yang membuat dia panas hati adalah bahwa ada di 1 Samuel 18 ayat 7, kalau kita balik ke belakang, di situ perempuan-perempuan kota Israel, mereka menyambut mereka, perempuan-perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Nah, nyanyian pujian daripada seluruh perempuan kota Israel ini seluruh perempuan yang ada di kota Israel, mereka menyambut dengan menyanyikan ini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu membuat hati Saul ini panas, membuat dia sangat-sangat, kok mereka hanya memperhitungkan kepadaku ini beribu-ribu, sedangkan si Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Nah, ini kok selama ini kok saya kayak dia bilang, kayak nggak tahu ya, dia udah mulai iri, dia kesal, dia merasa posisi dia itu keancam, popularitasnya dia mulai kebayang-bayang dengan kehadiran Daud ini. Makanya di saat dia mulai iri hati, kejadian ini membuat dia semakin sebal hatinya. Selanjutnya dia membuat dia marah, dan yang terakhir dia menjadi dengki, atau kata lain dari dengki adalah dia menjadi iri hati. Nah, kejadian ini benar-benar membuat dia panas hati. Wah, ternyata ada kehadiran orang yang udah mengancam nih.
kayak ini Daud yang selama ini udah deket sama saya, udah saya bina, tapi ternyata kok dia bisa melebihi saya nih. Jadi, nah kadang-kadang di hidup kita ada orang yang kayaknya mungkin lebih dari kita. Tapi, nah si Saul juga merasa seperti itu, tapi responnya dia ternyata di luar dugaan. Yang kita pikir kalau seorang raja itu harus bijaksana, seorang raja itu harus yang namanya lebih sabar karena dia memimpin suatu bangsa yang besar, tapi ternyata dia jatuh dalam dosa iri hati. Nah, apa yang terjadi akibat dia iri hati saat dia kesal bahwa posisinya mulai terancam. Nah, sejak ia mulai iri hati menguasainya, maka kita bisa buka di Yakobus 3:16, kalau orang iri hati itu apa yang terjadi? Kira-kira terjadi nggak sama si Saul ini? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Sekali lagi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, Saul udah mulai dikuasai oleh iri hati. Pikiran dan perbuatannya yang ada semua rasanya sesuatu yang jahat aja yang keluar. Di pikirannya hanya ternyata semenjak kejadian itu di pikirannya hanya ada bahwa gimana caranya biar dia mau singkirin Daud nih. Soalnya Daud kayaknya udah mulai mengganggu kenyamanannya dia. Kenyamanan artian bahwa sebenarnya Daud gak ngapa-ngapain, dia aja yang merasa udah terganggu. Nah, Daud dikuasai oleh iri hati. Akibat iri hati yang menguasainya dia, akhirnya dia menjadi orang yang manipulatif. Kenapa dikatakan manipulatif? Kalau kita baca di kisah yang ada lebih lengkap, di situ ada satu cerita di saat dia habis kejadian yang tadi, di saat mereka balik ke kota menang, mereka harus berhadapan lagi dengan bangsa Filistin, mereka harus berperang lagi. Dan di situ si Saul dia punya strategi yang licik. Dia bilang, ya udah saya utus Daud lagi deh berperang. Dia gak ikut perang, dia utus Daud. Daud, kamu pergi berperang. Dan nanti kalau kamu menang dalam peperangan ini, saya akan memberikan anak saya sebagai istri kamu. Kamu hanya perlu menyerahkan mas kawin, mahar 100 kulit katan orang Filistin. Jadi kalau kamu berhasil nih membawa 100 kulit katan orang Filistin, maka aku akan memberikan anakku sebagai istrimu. Nah, ternyata Daud membuat cerita ini atau membuat strategi ini, dia berharap Daud itu mati. Dengan begitu posisinya aman. Tapi yang terjadi malah karena Daud disertai oleh Tuhan, Daud menang dan bahkan dia bukan hanya membawa 100 kulit katan, tapi dia membawa 200 kulit katan. Dan hal itu membuat Daud akhirnya membuat Saul menjadikan Daud sebagai musuhnya seumur hidup. Karena dia kesal, strategi pertamanya atau tindakan manuver pertama itu tidak berhasil. Dia tidak berhasil karena dia benar-benar dikuasai iri hati. Selanjutnya gimana caranya dia mulai menebar kebencian. Dia menebar kebencian kiri kanan kepada keluarganya, kepada seluruh pegawainya. Bilang pokoknya si Daud ini gini. Pokoknya ada aja dia cerita, mungkin udah ngegibah atau ngefitnah macam-macam sampai dia pengen menghasut seluruh orang-orang yang ada terdekatnya untuk membenci Daud. Selanjutnya obsesinya dia makin tambah. Dia pengen membunuh Daud yang tak terhentikan, walaupun sebenarnya ada anaknya si Yonatan yang menjadi penengah di antara mereka berdua, tapi dia benar-benar tidak peduli yang ada di kepalanya dia gimana caranya dia bisa membunuh Daud. Jadi, nah kalau kita udah mulai dikuasai oleh iri hati dan tidak benar-benar sadar atau benar-benar tidak ingat Tuhan, maka perbuatan jahatlah yang akan keluar dari pikiran atau tindakan kita. Nah, kondisi yang ini sebenarnya Daud tidak ngapa-ngapain, tapi Saul yang benar-benar merasa posisinya terancam. Nah, dia bertolak belakang apa yang Daud alamin atau respon Saul berbeda dengan apa yang respon dari Daud sendiri. Nah, kalau Saul di mana dia lebih cenderung kepada iri hati, tapi Saul kalau kita baca ayat selanjutnya di Yakobus 3 tadi, tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan bawa yang baik. Tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, pastinya kita seperti tadi memiliki satu cerita atau berhadapan atau mengalami suatu kisah di mana kita ketemu sama dengan orang yang mengganggu kenyamanan kita. Nah, kalau Daud
Kalau Saul tadi sebenarnya dia aja yang bermasalah. Kalau Daud, nah ini kita akan belajar dari Daud ini. Dia menghadapi sesuatu yang ribet, yang rumit. Dia tidak ngapa-ngapain, sebenarnya dia ngerasa dia gak bikin salah apa-apa, tiba-tiba ada orang yang menyebalkan yang datang. Yang kayaknya yang pengen nyingkirin dia, dia lagi bermain kecapi, tiba-tiba tombak Saul mengarah kepada dia. Dia sampai shock, wah orang lagi main, kok ada si Saul tiba-tiba pengen si Raja Saul kayaknya pengen bunuh dia. Habis itu dia lari, dia pas balik tetapi tetap aja si Saul pengennya bunuh dia. Nah dia mengalami situasi sulit, dia pengen jauh-jauh dari situ tapi dia harus ada di lingkungan seperti itu. Nah dia berhadapan dengan orang yang sulit yang ada di circle-nya dia. Nah tapi responnya dia atau cara bersikapnya dia bertolak belakang dengan cara Saul. Kalau dia memilih, dia tahu kalau bahwa dia punya Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia harus bersikap sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Nah, Daud tahu hidupnya terancam. Kalau dia memikirkan egonya sendiri, pasti dia udah membalas si Saul ini. Karena secara skill, secara kemampuan, berkelahi, berperang, dia lebih hebat daripada Saul sendiri. Karena kalau kita lihat, Daud aja bisa mengalahkan Goliat yang segede itu, apalagi cuma Saul yang badannya mungkin sepantaran sama dia. Terus dia juga punya prajurit yang dipercayakan kepada dia. Tapi dia tahu bahwa hikmat yang dari atas bukanlah seperti itu. Bukanlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukanlah membuat suatu perbuatan jahat. Dia tahu kalau dari atas itu harus sesuatu yang damai. Seperti yang dikatakan Yakobus ini. Harus yang damai. Yang mengandung buah-buah Roh Kudus. Mengandung kasih Tuhan. Dia adalah seperti yang disampaikan di awal. Dia adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia orang yang mengenal Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau dia kerjakan atas hidupnya. Jadi di saat dia berhadapan dengan orang sulit seperti ini, yang tidak angin, tidak ada hujan, tiba-tiba membenci dia, tiba-tiba berperkara hebat dengan dia, bermusuhan dengan dia kira-kira harus apa yang dia kerjakan. Nah, ternyata karena dia punya firman dalam hidupnya, dia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena dia mengenal Tuhan, dia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kira-kira kalau kita berhadapan dengan orang yang sulit, seperti layaknya modelan Saul ini, atau siapapun yang kita rasa menyulitkan hidup kita, membuat kita gak nyaman, kayaknya kehadirannya dia membuat kita uring-uringan, kira-kira apa yang harus kita kerjakan? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, apa sih yang dikerjakan Daud? Melalui pembacaan kita tadi. Nah, yang pertama dia mengutamakan firman Allah dibandingkan atau daripada perkataan manusia. Di 1 Samuel 24 ayat 10 dan 11b dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiar celakamu. Terus ayat 11b dikatakan, ada orang yang telah menyuruh aku. Ini kata Daud, ada orang yang telah menyuruh aku, Daud, membunuh engkau. Tapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku aku tidak akan menyama Tuanku itu, Tuanku ini Saul, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara perhatikan ada 2 kalimat pendek di atas, perkataan orang-orang dan ada orang yang telah menyuruh aku. Nah, di ayat 10, di situ merupakan orang-orang yang ada di sekitaran atau di inner circle-nya si Saul. Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya? Nah, ternyata Daud dan yang kedua itu yang ada orang yang menyuruh aku, nih mereka berdua diperhadapkan dengan situasi mereka lagi kayak bermusuhan. Nah pastinya kalau kita lagi ada masalah sama orang, kita bawanya pengen curhat. Selain kita mungkin doa sama Tuhan, itu yang pasti yang harus kita kerjakan nomor 1, pasti kita juga pengen keluarin unek-unek. Loh kok saya ngalamin ini ya, kok dia begitu sama saya ya, kok dia gini-gini. Nah Saul dia mungkin menyampaikan kepada orang sekitarnya seperti yang saya bilang, dia menebar kebencian. Dan orang-orang yang ternyata yang di saat dia cerita permasalahannya, dia merasa iri hati, di saat dia merasa kok saya kayaknya mulai terancam deh. Nah ternyata orang di sekitarnya tidak mengidekan suatu, tidak memberikan saran yang baik. Orang-orang malah mengomporin dia. Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu, kayak dikasih tahu bahwa nih kayaknya Daud ada niat yang jelek sama dirimu. Jadi orang di sekitar si Daud ini ngomporin si Saul. Iya kayaknya dia, jadi kalau kamu mau bunuh dia,
itu wajar. Soalnya dia kayaknya bakal kudeta kamu deh. Kayaknya benar-benar difitnah si Daud ini. Nah, Daud juga di saat dia ternyata mengetahui Saul membenci dia, ada orang di sekitarnya juga mengatakan, ya udah, kamu kan udah dapat kesempatan nih di gua ini nih. Ya udah, kayaknya Tuhan udah kasih kesempatan. Udah, bunuh aja si Saul itu. Dengan begitu kamu akan aman. Nah, mereka berdua sama-sama dapat nasihat yang tidak baik nih. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita juga pasti begitu di saat nggak semua kayaknya, kalau sepengalaman saya nggak semua masukan dari teman-teman itu bersesuaian dengan firman Tuhan. Nah, bertepatan mereka berdua ini di pembicaraan ini mereka dapat nasihat dari teman-teman mereka kayaknya tidak bersesuaian. Nah, tapi respon mereka berdua itu berbeda. Nah, kira-kira apakah respon kita sama seperti mereka, Saul apa seperti Daud? Nah, Saul di saat dia mendapatkan nasihat yang tidak baik, yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, dia nurutin. Oke, ya udah kita kejar si Daud. Kita cari dia dimanapun dia berada, sampai si Saul membawa 3.000 pasukannya untuk mengejar Daud. Nah, berbeda responnya bertolak belakang dengan Daud. Daud bilang, ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara, si Daud ini yang kita pelajari, dia lebih mengutamakan apa yang Tuhan katakan. Nah, dia tahu bahwa menjamah orang yang diurapi Tuhan itu merupakan hal yang tidak baik. Maksudnya hal itu yang tidak diinginkan Tuhan sendiri. Walaupun Tuhan kesannya udah memberikan kesempatan. Tapi sebenarnya mungkin Tuhan sedang menguji dia. Nah, karena kenapa saya katakan dia tahu itu yang Tuhan inginkan. Kalau dia tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, kita kalau balik ke ayat ke-6, ini bukan Yakobus 3:16 tapi 1 Samuel 24 ayat 6. Di situ dikatakan, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena dia telah memotong punca Saul. Kita fokus pada kata berdebar-debar. Nah, kalau di saat kita mau berbuat dosa, kalau saudara berbuat dosa, kira-kira membuat suatu pelanggaran, pernah gak ngerasa dalam hati saudara ada sesuatu yang bilang, jangan, itu salah, jangan kayak gitu, itu gak benar, itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kalau kita dekat sama Tuhan. Nah, Daud kita tahu bersama, dia orang yang intim sama Tuhan, sangat mengenal Tuhan, tahu banget apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Nah, di saat dia mulai berdebar-debar, dia tahu nih, kayaknya Tuhan deh, kayaknya Tuhan Allah di sorga nih, Allah nih yang ngomong, no, jangan. Jadi dia ragu-ragu. Waktu dia memotong punca jubah aja dia udah takut banget. Karena dia tahu itu Raja Saul merupakan orang yang diurapi Tuhan. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang diurapi Tuhan, waduh, kalau misalnya itu memang kita bisa berkata. Pernah ingat cerita tentang Nabi Elisa yang diledekin sama anak-anak botak. Nah, gimana? Mereka mati dimakan oleh binatang. Nah, jadi ini tapi kita bukan fokus di itu, tapi berfokusnya kepada kata berdebar-debar. Nah, kita semua punya hati nurani dalam diri kita. Kalau kita kenal Tuhan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka pasti setiap kita mempunyai alarm mana yang benar dan mana yang salah. Kalau ada firman Tuhan juga mengatakan kepada dalam setiap hati manusia itu Tuhan menaruhkan Tauratnya. Jadi kita tahu sebenarnya tanpa gimana pun sebenarnya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di saat hatinya Daud berdebar, dia tahu bahwa kalau dia membunuh Saul itu merupakan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dia tahu bahwa di Alkitab juga ada bilang bahwa jangan mengusik orang-orang yang diurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Di Mazmur juga diulangi lagi bahwa jangan mengusik orang yang kurapi dan orang yang berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Nah, ternyata di saat mengusik atau di saat kita melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang yang diurapi Tuhan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Daud merasakan itu. Dalam hatinya akhirnya dia memutuskan, oke, aku gak akan membunuh Daud. Dia cuman ngomong ke Saul, dia bilang, dikejar saja, pokoknya dia bilang, Saul nih aku seharusnya punya kesempatan, tapi aku tahu engkau orang yang diurapi, aku tidak akan membunuh engkau. Saul di situ dia menyesal, dia bilang, oke, saya menyesal. Malah dia berdoa, saya percaya kamu akan menjadi sesuatu yang hebat ke depan nanti. Tapi ternyata pertobatan Saul itu cuma sementara, karena selanjutnya di pasal 26, Saul kembali kejar Daud dan mereka diperhadapkan dalam situasi yang sama. Di saat Daud lagi mendapat kesempatan untuk membunuh Saul untuk yang kedua kali.
Tapi lagi-lagi firman berkata dalam hatinya bahwa dia disuruh lagi sama orang terdekatnya, udah ini kesempatan lagi nih buatmu nih. Udah hajar aja, bunuh aja dia. Tapi si Daud tetap memilih untuk tidak mengusik hamba yang diurapi Tuhan. Sampai di kejadian pasal 20, di kisah yang pasal 26 itu 2 kali dia ngomong sama orang yang terdekatnya bahwa enggak, dia orang yang diurapi Tuhan. Jadi saya nggak boleh menyentuh dia, nggak boleh membunuh. Saya nggak boleh mengotori tangan saya dengan membunuh orang. Jadi udah sampai 3 kali di pasal 24 tadi, terus di pasal 25 ada 2 kali. Jadi benar-benar dia tahu bahwa itu kebenaran daripada Tuhan sendiri, bahwa dia tidak boleh mengusik orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara, kita juga harus belajar yang seperti ini dari Daud sendiri. Mengutamakan firman Tuhan atau perkataan Alkitab dibandingkan perkataan teman. Kita boleh curhat sama orang, tidak ada salah. Kita butuh pandangan dari orang, butuh pandangan yang orang kita rasa lebih bijaksana daripada kita. Tapi kita juga harus tetap memilah-milah yang mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang mana enggak. Walaupun hamba Tuhan sekalipun, karena bukan berarti saya bilang hamba Tuhan salah, tapi kita harus segala sesuatu harus menguji pakai firman. Segala sesuatu harus kembali ke Alkitab. Apakah itu berpadan dengan firman Tuhan atau tidak. Karena hamba Tuhan juga bisa salah. Hamba Tuhan juga bisa salah. Makanya bukan cuma hamba Tuhan yang harus belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus belajar sendiri. Nah, kenapa juga Daud benar-benar, apa yang membuktikan bahwa si Daud ini benar-benar punya firman di hatinya. Nah, sebelum itu ini perkataan Paulus, dia bilang, hai saudara-saudaraku, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni. Kalau kita punya hati nurani yang murni, itu hati dari Tuhan, maka kita akan tahu mana yang benar yang mana salah. Ada satu pembacaan yang saya ingat barusan di kepala, di saat kita masuk ke dalam kolam baptisan, di saat kita mati memberi hidup sama Tuhan, lahir baru, maka Tuhan akan memberikan hati yang baru sama kita, hati yang benar-benar yang murni. Nah, kita udah tahu yang mana yang salah, mana yang benar. Daud di sini di Mazmur dikatakan, dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kalau kita punya firman, percayalah senantiasa bahwa hidup kita akan selalu baik. Kalau kita tidak punya firman, maka yang keluar daripada kita adalah jahat. Nah, kenapa Saul walaupun dia diurapi Tuhan, tapi dia melakukan perbuatan yang jahat. Kalau kita baca mulai dari pasal 13, kita mundur, di situ Saul udah tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Dia orang yang dipilih Tuhan, tapi dia ternyata dalam kesehariannya, dia tidak mengamalkan firman Tuhan. Ada satu kali dia disuruh berperang, dan sesudah berperang dia menang, dia harusnya menunggu Samuel untuk datang di hari yang ke-7. Sampai hari yang ke-7 dia rasa kayaknya Samuel gak bakal datang nih. Ya udah, akhirnya dia mendirikan mezbah yang seharusnya itu didirikan oleh Samuel. Tapi dia memilih untuk dia pikir dia raja, oke lah, kayaknya saya kan raja, saya punya otoritas. Tapi saat ternyata Samuel datang walaupun agak terlambat, di hari yang sama Samuel marah, dan disitulah ketidaktaatan Saul yang pertama. Selanjutnya ada Saul juga, seharusnya bangsa Israel berperang, nggak disuruh puasa tapi disuruh berpuasa, padahal kondisinya lagi kurang baik, tidak berhikmat. Saulnya terus ada yang kejadian sampai akhirnya Saul ditolak sebagai raja karena satu kali Tuhan menyuruh dia untuk berperang tapi menyisakan jangan dibantai semua, ada hal-hal yang harus dia harus membantai semua, tapi pada kenyataannya Saul menyuruh prajuritnya untuk tentaranya untuk disisakan beberapa, ada hal-hal, dan itu membuat Tuhan sangat marah karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Walaupun alasannya kan yang bagus-bagus ini nih, korban-korban ini dipersembahkan buat Tuhan. Tapi dikatakan bahwa yang Tuhan butuhkan bukanlah korban, tapi adalah ketaatan. Nah, percuma juga kita memberikan rajin beribadah segala macam, tapi kalau cuma sekedar badan kita yang beribadah, tapi hati kita tidak menyembah Tuhan. Jadi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Usahakan hati, badan, pikir, tubuh, jiwa kita itu benar-benar sinkron, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, balik lagi yang masalah tadi, curhat berteman, memilah-milah pendapat. Di Amsal 22 ayat 24-25 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah,
supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Selektiflah di saat Bapak Ibu Saudara mencari nasihat. Jangan cari kepada orang yang tidak punya nilai kebenaran. Carilah kepada orang-orang yang punya nilai kebenaran. Agar di saat kalian merasa panas hati, kalian bukan dikomporin tapi ditenangkan, dibuat tenang, diingatkan akan kembali akan firman Tuhan. Nih, kalau firman Tuhan ngomong harusnya seperti ini, jangan seperti itu. Kamu boleh marah, tapi jangan bikin dosa misalnya seperti itu. Nah, jadi mari bergaulah dengan orang yang tepat, carilah penasihat yang tepat. Dan selanjutnya selain percaya kepada manusia, kalau dapat nasihat kembali lagi ke firman, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam jalanmu, lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ada orang-orang yang sebenarnya udah dapat nasihat baik, tapi pas dia pulang, dia tetap pakai caranya sendiri, pakai pengertiannya sendiri. Iya sih, baik sih, yang disampaikan, tapi kayaknya dia tim-tim mulai kayaknya enggak deh, seharusnya kayak begini. Ada kan yang begitu, udah curhat, minta pendapat sana sini, tapi ujung-ujungnya pakai caranya sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita juga yang sebagai orang yang memberikan nasihat, kesel sendiri. Orang datang minta nasihat, tapi ujungnya dia pakai caranya sendiri yang udah tahu itu caranya salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita kalau misalnya kita yang di posisi untuk minta nasihat, kalau kita udah tahu dari Tuhan itu, teman yang kasih atau saudara kita yang kasih, kita serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada, bukan kepada pengertian kita sendiri, karena kita pasti bisa salah. Dan kalau kita mengakui firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita, akan membereskan masalah kita. Nah, itu yang pertama, firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, bukan kepada perkata orang dalam tanda kutip perkataan yang salah. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud waktu dia menghadapi situasi atau menghadapi orang yang sulit atau orang yang menyebalkan hatinya. Yang kedua, menguasai diri. Kalau kita udah bertemu dengan orang yang menyebalkan atau yang mengganggu kenyamanan hidup kita, pasti bawaannya kita pengen balas. Pasti bawaannya kita pengen marah, pengen ngelakuin hal yang pengen kasih dia juga ngerasain apa yang kita rasain. Tapi Daud berbeda. Di sini dikatakan 1 Samuel 24 ayat 12. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong pucuk jubahmu dengan tidak memuduk engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Nah, si Saul ini kalau saya dapat fakta yang ada bahwa ternyata proses kejar-kejaran antara Daud dan Saul ini berlangsung selama 13 tahun. Jadi selama 13 tahun itu Daud pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dikejar sama si Saul. Nah, kira-kira capek apa hidupnya 13 tahun dibayang-bayangi dengan orang yang menyebalkan. Kita aja mungkin cuma 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan diperhadapkan dengan orang yang sama yang menyebalkan hidup kita. Kita rasanya udah pengen, firman singkirin dulu deh. Ini yang penting orang ini habis dulu deh, urusan sama Tuhan belakangan. Nah, Daud 13 tahun. Dia 13 tahun tapi dia tetap menjaga tangannya tetap bersih daripada kejahatan. Dia 2 kali dapat kesempatan untuk membunuh Saul. Harus bisa membalaskan dendamnya atau bukan dendam sih. Dia bisa mengakhiri pertikaian ini. Benar-benar menuntaskan permusuhan ini. Tapi dia memilih untuk menjaga tangannya tetap bersih. Dia memilih untuk menguasai diri. Di situ dikatakan walaupun engkau ini telah mengejar-ngejar aku dan mau mencabut nyawaku. Itu benar-benar mengancam banget hidup Saul. Udah benar membuat dia sangat terancam. Tapi dia tidak ada niat sedikit pun untuk mengotori tangannya dengan membuat sesuatu yang jahat kepada Saul. Karena dia ingat bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara, di Mazmur 4 ayat 4 dikatakan biarlah kamu marah, tapi jangan kamu berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, kalau kita udah emosi, belajarlah tenang, belajar tahan diri, kuasai diri. Karena survei membuktikan di saat kita lagi emosi, rata-rata itu keputusan yang kita ambil selalu salah. Pasti itu, 90% kalau kita lagi emosi pasti keputusan yang kita ambil itu salah. Nah, di Perjanjian Baru juga dikatakan di Efesus 4 ayat 6, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah boleh, marah itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Mungkin kecewa, kesel itu sesuatu yang manusiawi. Itu hal yang wajar yang terjadi dalam kehidupan manusia. Namun jangan sampai kita berbuat dosa.
Jangan sampai karena emosi kita yang meledak-ledak udah sampai ke ubun-ubun membuat kita melakukan perkara yang tidak baik. Ada satu kisah di Indonesia ya, saya baca berita apa nonton, ada satu ibu dia bertikai dengan suaminya. Dia benar-benar kehidupan rumah tangganya mungkin udah kayak neraka mungkin menurut ibu itu. Dia ngerasa dia udah tidak tahan dengan perlakuan suaminya. Satu kali mereka bertengkar, suaminya pergi, dan pas suaminya balik, nggak tahu suami juga lagi marah atau gimana, sebelum suaminya datang sampai rumah, dia udah nggak tahan, dia udah kesel, udah emosi, udah marah, dia mungkin udah juga nggak tahan hidup, dia rasa udah sedih terlalu gimana, emosi dalamnya udah keluar juga, apa yang dia putuskan, dia mengakhiri hidupnya, dia membunuh diri. Dan yang fatalnya, dia bukan hanya membunuh dirinya sendiri, mengambil nyawanya sendiri, tapi dia ajak kedua anaknya untuk bunuh diri sama-sama. Jadi suaminya datang mendapati mereka udah terbakar sama-sama di rumah. Anak istrinya. Dan setelah ditelusuri, ternyata istrinya membawa anak-anaknya untuk mati bersama dia. Nah, udah marah, emosi, tanpa tenang, mungkin dia udah gak punya Tuhan kali dalam hidupnya, sampai dia pikir mungkin cara yang terbaik adalah mengakhiri hidupnya. Dan mungkin dia pikir mungkin kalau anak-anak juga sama papanya pasti akan berantakan, ya udah anak-anaknya sekali aja lah mati bersama dia. Nah kalau kita ada emosi, kalau kita nggak bisa kuasain diri, maka perbuatan jahat yang keluar. Kalau kita nggak bisa tahan. Ada orang kalau udah marah banting sana banting sini, mungkin TV-nya baru dibeli gara-gara cek emosinya berkelahi di rumah, banting TV atau banting apalah segala macem. Ada sampai kalau anak-anak sekolah mungkin udah nggak tahan sampai bacok-bacokan, mungkin ada yang karena sekarang makin orang kasihnya makin dingin, jadi udah nggak pikir panjang. Yang penting udah kelar untuk penjara urusan belakangan, yang penting dia kelar dulu seperti itu. Nah kita tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Kita tidak mau mencontohi Saul. Di saat dia kesal marah, dia pengen bunuh orang. Nah janganlah kita seperti itu. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu salah satu ayat favorit saya. Di saat udah emosi tingkat tinggi atau di saat mengalami sesuatu yang bikin saya atau mungkin saudara merasa udah gak tahu mau ngapa-ngapain, coba ingat firman Tuhan. Katakan 1 Petrus 4 ayat 7, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Maka kamu akan dapat, saya percaya akan dapat jalan keluar. Ada hikmat Tuhan. Kalau kita tenang, menenangkan diri seperti yang di sini, tetaplah diam, maka ada hikmat Tuhan. Saya ada satu kesaksian, waktu ini bukan masalah iri hati, tapi satu kali nggak tahu sejak kecil telinga saya suka sakit setiap malam. Tapi itu kejadian udah lama. Satu kali saya sakit banget telinga saya, kalau dulu masih kecil mungkin saya bisa nangis sama mama, aduh sakit, jadi teriak-teriak. Tapi saat saya udah mulai gede, waktu itu saya udah usia kerja, tengah malam, tiba-tiba telinga saya sakit kayak ada serangga yang masuk, kayak nusuk-nusuk, gak tahu Bapak Ibu pernah ngalamin, pokoknya kayak sakit banget. Saya bingung, Tuhan mau ngapain, kalau saya nangis udah malu karena saya udah usia dewasa kerja. Tapi saya udah gak tahan, sampai akhirnya saya ingat ayat itu, jadilah tenang supaya kamu berdoa. Saya tenangin diri, Tuhan saya harus kayak gimana, saya udah gak tahan, gak mungkin kalau saya gak tidur besok saya kerja kayak gimana. Nah tiba-tiba ada kayak hikmat dari Tuhan datang. Udah kamu ke dapur, kamu bikin teh manis panas, terus kamu minum. Udah, akhirnya saya nurutin kata hati nurani. Saya bikin, dan benar saudara gak nyampe 5 menit, sakit itu reda, hilang. Benar-benar mujizat terjadi. Wow, saya bilang, wah, jadi setiap kali saya udah datang sakit itu, saya kerjakan hal yang sama, dan itu benar-benar bekerja dengan luar biasa. Nah kalau kita tenang, kita berdoa sama Tuhan, hikmat Tuhan datang, kita tahu kita harus ngapain. Makanya pegang firman Tuhan, seperti itu. Nah saudara, banyak orang yang sulit di hidupkan kita, tapi kita juga harus ingat, mungkin orang-orang sulit itu Tuhan tempatkan di kita karena mungkin kita mampu menghadapi orang itu. Mungkin Tuhan tempatkan buat kita menunjukkan kasih kita sama dia, Tuhan sama dia. Karena mungkin orang itu gak punya kasih dalam hidupnya. Mungkin dia kekurangan kasih membuat dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan banyak orang. Karena memang ada orang yang seperti itu, apalagi kalau anak-anak dari keluarga broken home, mereka punya segala macam tindak tanduk yang membuat orang kesal. Tapi karena mereka gak punya dapat kasih yang full dari rumah. Nah, ada satu ayat berkata dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, di saat ada orang yang melakukan hal yang menyulitkan hidup kita, firman Tuhan berkata,
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tapi kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada waktu. Jadi maksudnya bahwa oke, gak apa-apa dia bikin sesuatu itu. Tapi kamu tetap lakukanlah yang terbaik buat dia. Kamu tunjukin kasih Tuhan sama dia. Tunjukin bahwa kamu merupakan orang yang memiliki Kristus dalam hidupmu. Sehingga dia melihat, lah orang ini kok udah saya bikin kesel sama dia. Kok orang ini kayaknya saya udah nyulitin hidup dia. Tapi dia tetap baik sama saya. Dia tetap menunjukkan kasih. Nah kalau lama-lama seperti itu, orang itu pasti akan sadar juga bahwa ternyata di dunia ini masih ada kasih seperti ini. Ternyata kasih Tuhan itu benar-benar ada. Gak cuma cerita di Alkitab, ternyata anak-anak Tuhan memang punya kasih Tuhan. Benar-benar buah jatuh tidak jauh pohonnya. Tuhannya seperti itu, ternyata anak-anak Tuhan seperti itu. Nah mau gak kita tetap menunjukkan kasih itu? Kalau kita mampu melakukan hal yang seperti itu, di ayat 4 dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Pertama Allah pasti akan bersuka cita, wah anakku luar biasa. Kamu tetap kuat, kamu tetap mengamalkan kasih. Kasih yang tidak mengharapkan apa-apa. Atau benar-benar kasih walaupun udah dijahatin, udah dimanfaatin, tapi kamu tetap melakukan kasih. Dan Tuhan pasti akan memberkati hidup kita, bahkan Tuhan akan terus angkat hidup kita. Dan bonusnya yang satu lagi, kamu akan mendapatkan penghargaan dan pandangan di hadapan manusia. Orang-orang mungkin akan mengagumi saudara, orang yang awalnya membenci saudara, mungkin bilang, wah ini orang luar biasa sih, baru kali ini saya ketemu sama orang seperti ini. Aku mau belajar dari dia deh. Dia punya kasih apa sih? Mungkin Tuhannya, mungkin kalau saya ikut dia, ikut kepercayaannya, ikut cara hidupnya, mungkin saya juga akan memiliki kasih yang seperti ini untuk bisa saya bagikan kepada orang lain. Nah, janganlah kiranya kasih dan setia. Nah Daud, dia tidak meninggalkan kasih itu. Saul boleh mengejar-ngejar dia, membuat dia capek menghadapi hidup ini. Kayaknya dia udah pengen mati aja mungkin seperti itu. Tapi dia tetap menebar kasih. Dia bilang, aku tidak akan mengotori tanganku dengan berbuat jahat, dengan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Seperti itu, luar biasa Saul. Jadi kalau saudara berhadapan orang sulit, tetap kenakanlah kasih. Tetap kuasai diri, kerjakan kasih, kerjakan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari Daud. Di 1 Samuel 24 ayat 13-16, ketiga, berserah total kepada Tuhan. Pembalasan adalah hak Allah. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dan kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku. Dan memberikan keadilan kepadaku dan melepaskan aku dari tanganmu. Nah saudara, kalau kita udah tebar kasih, ternyata orangnya seperti itu juga, tidak ada perubahan-perubahan. Sudah, angkat tanganlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan pasti angkat tangan. Jangan pakai cara kita. Angkat tangan, Tuhan aku berserah total kepada Tuhan. Ini kayaknya udah bagian Tuhan deh. Saya gak mau mengotori tangan saya percaya Tuhan akan berperkara dengan orang ini. Nah saudara, Daud menyadari pembalasan adalah hak Allah. 2 kali kesempatan, 2 kali peluang dia tidak ambil. Ia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Tidak ada hak atau bagian yang diberikan Tuhan kepada dia untuk langsung membunuh Saul. Hanya Tuhan yang bisa berperkara dengan orang yang diurapi. Dia sangat-sangat menyadari kebenaran ini. Jadi dia menyerahkan total segala sesuatunya kepada Tuhan. Oke Tuhan, ini bagian Tuhan. Nah saudara, di di Roma pasal 12 ayat 19 ayat 21 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, engkau menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saat kita berserah total kepada Allah, kita tetap lakukan firman. Bukan berarti kita diam saja, tidak ngapa-ngapain. Tapi benar-benar kalau kita masih bisa berbuat baik, kalau memang dia masih ada sekitar kita, udah. Dikatakan jika seterumu lapar, udah kasih dia makan. Kalau dia haus, udah kasih dia minum.
Dengan demikian engkau menumpukan bara api di atas kepalanya. Menumpukan bara api itu maksudnya apa? Bahwa di saat kita terus berbuat baik sama orang lain, maka lama-kelamaan kalau kita terus, dia udah bikin sesuatu yang jelek sama kita terus berbuat baik, kita menumpukan bara api, lama-lama maksudnya orang itu akan malu sendiri. Dia akan menyesal dengan perbuatan yang dilakukan sama kita. Nah, bisa aja dia bertobat. Kayak Saul, 2 kali dapat kesempatan, seharusnya dia mati, tapi Daud tetap mempraktikkan firman Tuhan. Akhirnya dia menyesal, dia malu setengah mati, karena dia malu berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya, dengan mungkin sanak saudaranya atau Daud sendiri. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Dia bunuh diri, si Saul ini bunuh diri, dia udah malu. Nah, kalau orang yang menyulitkan hidup kita dan kita tetap menebar kasih, terus menerus, lama-lama orang itu juga akan malu sendiri. Percaya, kalau kita percaya sama Tuhan, firman Tuhan mungkin gak mungkin bohong. Tapi kalau kita praktikin firman, percayalah, suatu saat orang itu juga akan malu, sadar, dan dia akan berhenti dengan sendirinya. Dan dari situlah benar-benar Tuhan akan berperkara luar biasa sama hidup kita dan sama orang itu. Nah, kalaupun tetap orang itu memilih untuk tetap jahat sama kita udah buat baik, Tuhan bilang dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu cukup diam saja. Kalau memang kita udah benar habis akal, tetap berbuat baik, ya udah tetap berbuat baik, serahkan total sama Tuhan, maka Tuhan akan berperkara. Waktu Saul mengejar Daud, Saul membawa 3.000 prajurit. Saul membawa 3.000 prajurit. Daud palingan pasukannya tidak sebanyak Saul. Tapi kalau mau cari adu-adu kekuatan secara pasukan, udah pasti Daud kalah. Kecuali 1 lawan 1 mungkin Daud bisa menang. Tapi Daud tidak takut, dia tahu Tuhan di pihak dia. Dia tahu Tuhan pasti bela dia. Makanya dia juga bilang kan di ayat yang tadi bahwa siapakah Raja Israel keluar berperang, siapakah yang kau kejar, anjing mati atau seekor kutu. Dia membandingkan diri sebagai seekor kutu karena dia gak mungkin bisa melawan Daud dengan pasukannya. Nah, dia memilih untuk berserah total sama Tuhan. Nah, waktu kejadian 14 ayat pada Keluaran 14 ayat 14 ini, di situ kejadiannya bahwa bangsa Israel mereka baru keluar dari perbudakan di Mesir. Di saat mereka keluar, tiba-tiba Firaun mengeraskan hatinya, tiba-tiba Firaun bilang, wah kayaknya kita harus kejar mereka deh, kenapa mereka harus keluar gitu. Jadi tiba-tiba Firaun berubah pikiran, dia mengerahkan prajuritnya mengejar bangsa Israel yang udah keluar dari perbudakan dengan pastinya dengan prajurit prajurit berkuda dengan segala kelengkapan perang Raja Mesir yang pastinya lebih unggul. Bangsa Israel cuma budak yang baru keluar, mereka pasti gak punya perlengkapan yang banyak atau mereka gak punya apa-apa, dikejar oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel jadi takut, mereka curhat sama Musa, mereka ngomong sama Musa, Musa gimana nih? Tahu begitu kan kita tetap jadi budak aja di Mesir. Kalau kita keluar begini, dikejar begini, matilah kita. Tapi Musa cuma bilang, kamu hanya cukup diam, Tuhan akan berperang bagi kamu, kamu hanya diam saja. Dan apa yang terjadi? Memang benar-benar Tuhan berkarya. Bangsa Israel bisa tetap keluar dan bangsa Mesir, prajurit Mesir, semua mereka tertanam di dalam lautan, tenggelam di dalam lautan yang mereka seberang yang laut terbelah dua. Nah, jadi kalau kita benar-benar berserah sama total sama Tuhan, saudara, ya firman Tuhan yang berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu bukan cuma sekedar omongan belaka, tapi benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, terus di mana yang saya katakan itu amazing David atau amazing Daud atau Daud yang luar biasa. Nah, seperti saya bilang di awal, firman atau kebenaran yang paling susah untuk dipraktekkan dalam kehidupan orang Kristen adalah mengasihi musuh, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu paling sulit banget. Itu benar-benar perkara yang paling sulit. Kalau firman lain boleh deh Tuhan. Kalau cuman memberi persembahan, berkorban, ngasih ini, kasih itu, ibadah tiap hari boleh deh Tuhan. Tapi kayaknya kalau untuk mengasihi musuh, tunggu dulu deh. Itu sesuatu yang susah banget. Semua orang bilang itu susah banget untuk mempraktekkan itu. Tapi ternyata di dalam hidup ini, dalam dunia ini yang pernah ada, ternyata ada satu sosok yang mampu melakukan itu, yaitu Daud sendiri. Nah, kalau Daud bisa, kita pasti bisa. Karena kita sama-sama punya firman yang sama. Karena kita punya Tuhan yang sama.
nggak mungkin cuma Daud doang yang bisa. Kalau kita pegang sama Tuhan, benar-benar berpegang erat sama Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan yang kita sembah, yang akan berperkara luar biasa sama kita, pasti kita mampu melakukan. Cuman yang menjadi masalah bahwa kadang-kadang seperti di Amsal bilang tadi, kita terlalu berpaku pada pengertian kita sendiri, bukan percaya kepada Allah. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan sepenuh hati, mengenal Tuhan kita dengan baik, percayalah kita juga akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Sama seperti Daud. Amin. Amin. Ada satu quote yang luar biasa sebelum saya kasih ayat yang terakhir. Quote ini saya pasang jadi wallpaper saya selama udah hampir 3 mingguan. Karena memang saya juga selama di masa-masa corona sampai sekarang ada perkara-perkara yang luar biasa yang saya diperhadapkan dengan orang yang sulit. Sampai saya dapat satu quote, bukan berarti itu quote itu lebih bagus dari firman Tuhan, tapi quote ini mengandung kebenaran. Cuman mungkin kalimat kata-katanya menurut saya baik aja. Maksudnya keren aja buat saya sebagai saya untuk panjang. Nah di situ dikatakan, never stop being a good person because of bad people. Don't let the world turn you bitter, ya, bukan better, bitter. Don't let the world, sorry, kayaknya saya salah ketik buru-buru tadi. Never stop being a good person because of bad people. Don't let the world turn you bitter. Turn you bitter. Maksudnya jangan pernah berhenti menjadi seorang baik cuma gara-gara orang yang jahat. Pokoknya jangan cuma gara-gara orang jahat kita berhenti jadi baik. Terus jangan membiarkan dunia kita menjadi kayak kepahitan, jadi dunia yang penuh dengan kepahitan. Bitter, ya, bukan better. Iya, don't let the world turn you bitter. Jadi maksudnya gini, Saul dia orang yang bisa dikategorikan orang yang jahat. Tapi dengan Daud kita kategorikan dengan orang yang baik. Nah, dia cuma gara-gara dia tidak membiarkan perkara dia sama Saul itu tidak membuat dia menjadi orang yang jahat. Dia tetap pegang dia orang yang baik di mata Tuhan. Siapapun orang di sekeliling dia boleh jahat, tapi dia gak mau jadi ikut-ikutan jahat. Dunia semakin hari semakin jahat. Tapi kita jangan jadi seperti orang dunia jadi semakin jahat. Orang boleh jahat di sana, orang boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita tetap menjadi orang yang baik di mata Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan. Kita tetap menjadi orang yang baik. Jangan biarkan dunia membuat kita jadi orang yang penuh dengan kepahitan. Silakan dunia boleh jahat. Tapi saya gak mau jadi seperti itu karena saya anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan yang luar biasa, saya punya Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, ini yang pengajaran Yesus yang luar biasa. Yang pengajaran pertama di khotbah di bukit di pasal 5. Khotbah di bukit ya di pasal 5. Matius dikatakan, kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi, kata Yesus, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Kalau kita berdoa mengasihi musuh dan berdoa, kita menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Fakta bahwa mengatakan bahwa saudara, Tuhan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bukan hanya buat anak-anak Tuhan saja. Tapi siapapun umat di dunia ini yang tidak mengenal Allah pun, Tuhan tetap menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Nah Tuhan mau juga kita tetap berbuat baik kepada siapapun tanpa mengenal dia orang jahat atau orang baik dalam hidup kita. Nah apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kita cuma baik sama orang yang baik, ya kita gak ada bedanya. Sama orang-orang jahat juga pun mereka seperti itu. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kalau kita juga cuman kasih salam, cuman negur, atau mestinya cuman melakukan hal yang baik sama orang yang terdekat dengan kita aja, tapi orang yang mungkin kita rasa kayaknya gak perlu deh, dia bukan bagian dari lingkungan saya, bukan circle saya, kayaknya gak usah. Nah kita gak ada bedanya sama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita jadi sama persis dengan orang. Kalau kita cuma berbuat baik sama orang yang baik, kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, pokoknya kalau lu baik, gua baik. Kalau lu jahat, gua bisa lebih jahat. Nah kita gak ada bedanya sama orang di dunia ini. Yang membedakan kita orang percaya sama Tuhan, orang Kristen pengikut Kristus adalah kasih. Kasih udah sangat terkenal, orang Kristen penuh kasih. Dan kasih apa yang paling menonjol, yaitu berbuat kasih kepada orang yang sekalipun jahat sama kita. Kasih musuh, berdoa bagi mereka, berbuat baik kepada siapapun tanpa mengenal
latar belakang mereka. Dan dengan demikian firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maksudnya bahwa kalau kita udah mampu, kalau menurut pengertian saya bahwa kalau kita udah mampu melakukan firman yang satu ini, saya rasa firman-firman yang lainnya pun akan terasa lebih gampang untuk dikerjakan. Karena ini merupakan salah satu kebenaran firman Tuhan yang teramat sulit untuk dikerjakan. Ego kita, daging kita, roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, punya Roh Kudus dalam hidup kita, percayalah kalau kita pakai kekuatan pada Tuhan bukan kekuatan kita sendiri, kita akan mampu mengerjakan firman ini. Kita akan mampu menghadapi orang-orang yang sulit hidup kita tanpa membuat kita kepahitan terhadap mereka. Ini kesampaian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semua bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom saudara. Firmannya berat dan saya berharap tidak membuat berat mata saudara. Puji nama Tuhan. Saudara harus benar-benar menjadi orang yang bisa mengalahkan diri kita sendiri. Dan tadi sudah disampaikan, mengenal Tuhan, maka kita harus menjadi manusia yang luar biasa seperti Daud itu. Bagaimana kehidupannya tidak mau dikotori, walaupun orang lain mengotori kehidupannya dengan perkataan, dengan perbuatan. Orang lain mengotori kita mungkin. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah diri kita berbuat kotor karena ulah orang lain yang mengotori kita. Apapun yang dikatakan orang lain, apapun yang diperbuat orang lain, janganlah kita melakukannya. Karena cuma semata-mata untuk membalas, semata-mata kita berkorban atau kita membalas apa yang dilakukan orang lain. Berdiam dirilah dan genapi kebenaran firman Tuhan. Kuasai diri kita dengan baik karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai mencerna firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar bagi kita, Tuhan sudah memberikan keselamatan sebegitu rupa dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan tidak perhitungkan lagi kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran kita. Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu besar. Sekali lagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kotori kehidupan saudara. Cuma hanya semata-mata sakit karena perkataan orang, sakit karena perbuatan-perbuatan orang. Biarlah anugerah itu yang begitu besar terus menguasai kehidupan kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah saudara ada seperti apa yang gambaran Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu, Engkau sudah menebus segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau sudah tidak memperhitungkan kami, kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga, menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengotori kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua
berlimpah karena kemurahan-Mu, kami berlimpah karena anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami layak berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Manusia adalah manusia yang hidupnya bersosial. Ketika kita bersosial tanpa terasa, berbenturan satu dengan yang lain terjadi dalam kehidupan kita. Event itu pun manusia yang beriman kepada Tuhan. Mungkin dengan peristiwa itu, saudara tersakiti hati saudara. Biasanya orang-orang yang menyakiti adalah orang-orang yang sekitar saudara. Intercycle saudara, di sekitaran saudara. Biarlah orang berbuat menyakiti saudara, jangan balas dengan kesakitan kembali. Sekali lagi saya katakan, jangan kotori diri kita dengan pembalasan yang harus kita kerjakan. Saat ini, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan-Mu. Aku ingin menjadi orang yang sungguh mengenal Engkau Tuhan. Aku menjadi pribadi-pribadi yang taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jangan kotori saudara. Jangan kotori kehidupan kita dengan hal-hal yang lain yang telah terjadi. Mungkin akibat orang lain dalam kehidupan kita. Saudara, jangan biarkan saudara mengalami kerugian rohani yang fatal. Sehingga hidup saudara dibelenggu dengan perkara-perkara itu. Biarlah saudara menjadi pribadi yang ada dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita berdiri, ku ada sebagaimana aku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Engkau ada dibenarkan karena Tuhan. Berdiri Engkau ada karena anugerah Tuhan. tahta-Mu Bapa. Engkau layak berdiri di hadapan tahta Tuhan karena Tuhan. Karena Anugerah anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan.
bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin besar anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Ya besar anugerah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat pengampunan yang Kau berikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kehidupan kami. Kami bukan hanya sekedar menjadi orang-orang tebusan-Mu, tapi kami mau menjadi orang yang luar biasa. Kami mau menjadi orang atau pribadi yang mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Seperti manusia-manusia yang luar biasa dalam gambaran firman-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang tidak dikotori dengan keadaan orang lain Tuhan. Kami mau tetap murni di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersih Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Orang lain boleh berbuat salah terhadap kami. Tapi jangan biarkan kami bersalah terhadap orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami mau belajar untuk semakin mengenal Engkau. Semakin dalam kami tinggal di dalam Engkau. Semakin dibawa keimanan kami semakin mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tentang pikiran Tuhan yang dahsyat. Pikiran Tuhan yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau menghendaki kami menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa adanya. Sempurna adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita kedahkan tangan di hadapan Tuhan. Biarlah pengedahan tangan ini bukan menjadi satu kebiasaan saudara. Tapi masih menjadi budaya bahwa saudara terbuka di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan mengetahui seluruh hati saudara. Tuhan mengetahui seluruh kekuatan dan kelemahan saudara. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menilik seluruh keberadaan kami. Engkau mengukur iman dan kepercayaan kami Tuhan. Sehingga kami mau dituntun oleh Engkau. Sehingga kami mau dibawa untuk dikuatkan dalam kami menjalani kebenaran firman-Mu Tuhan. Alam pikiran kami, kesadaran kami dibawa. Agar apa yang Tuhan kerjakan dimampukan, kami diberikan kemampuan oleh Roh-Mu yang kudus. Supaya kami tetap berada dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memampukan kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau yang memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Itulah sebabnya kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Dan melakukan kegiatan yang ada sepanjang hidup ini. Sepanjang hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa,
Kasih sayang daripada Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang akan mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara. Berkat secara rohani, sehingga kehidupan rohani saudara semakin hari terus semakin berapi-api dengan Tuhan. Semakin hari semakin mencari Tuhan. Semakin hari semakin haus akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mengalami satu persekutuan yang semakin intim dengan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat dialami dan terjadi dalam kehidupan saudara. Bahkan saudara menjadi pribadi-pribadi yang berpengalaman dengan Tuhan. Terimalah juga berkat-berkat secara jasmani, diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Menguasai kehidupan saudara, sehingga kehidupan saudara tidak mudah lagi dirahantui dengan rasa khawatir, takut. Tapi ada damai dan sejahtera Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan dalam kehidupan saudara, ketenangan hidup saudara. Bahkan kesehatan Tuhan melingkupi jasmani saudara. Sehingga saudara dikuasai dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tidak terjangkit dengan virus-virus yang berbahaya yang melanda dunia. Tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara, dalam anak-anak saudara, dalam cucu saudara. Dijauhkan, dihindarkan, bahkan tidak ada yang terjadi. Sebagaimana kuasa Tuhan menjaga dan melindungi bangsa Israel dari tulah-tulah penyakit yang ada, demikian juga terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Diberkati pendidikanmu. Sehingga engkau mampu menghadapi berbagai macam krisis. Karena berkat Tuhan menjaga, menuntun, memberkati kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.